Gini Kang Parman, jangan mentang-mentang kita punya masalah, kita merasa diri kita lah yang paling menderita. Diri kita lah orang yang paling banyak masalahnya. Masih banyak orang yang punya masalah seperti kita. Jangan mentang-mentang kita sedang sedih, galau, gelisah, kita merasa menjadi orang yang paling menderita. Mungkin ada orang lain yang lebih berat masalahnya dibanding kita. Gini Kang Parman, kita ngobrol-ngobrol ringan ya tentang perjalanan hidup. Ya kita tahu yang namanya manusia semuanya tidak akan lepas dengan yang namanya masalah, dengan yang namanya beban hidup, dengan yang namanya ujian, cobaan gitu kan. Tidak pandang bulu itu, siapapun orangnya pasti punya itu. Bahkan manusia yang paling mulia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun punya masalah, punya beban. Dan kalau Kanjeng Nabi Muhammad aja kayak gitu, apalagi cuman Rafiq, apalagi cuman Parman kan, pasti punya gitu. Dan selaku umat Islam, kita kan punya Tuhan. Tuhan Maha menolong, Tuhan Maha memberi rezeki, Tuhan Maha memberi jalan, Tuhan Maha menjaga, Tuhan Allah tempat bergantung. Nah ini yang mau kita bahas adalah ketika panjenengan punya masalah dan masalah itu sudah di luar batas kekuatan otakmu dan akhirnya pusing, di luar batas kekuatan hatimu, akhirnya sedih, ya dah? Ciri batas kekuatan otak itu sudah sangat berat kan, pusing. Kekuatan hati sangat berat kan, sedih, galau, resah, gelisah kan kayak gitu. Fucking complicatednya masalah itu, beban itu. Nah, ini kalau sampean menghadapi hal yang kayak gitu, apa yang jenengan lakukan, Kang Parman? Biasanya kalau saya itu sholat malam. Ya. Rutinitasnya itu sholat malam. Ya. Saya tambahi kurangi makan lah. Puasa gitu ya. Puasa. Tidur saya kurangi. Tapi ini fakta loh, ini bukan jenengan karang-karang ya. Apa yang jenengan lakukan selama ini kayak gitu ya. Nah. Saya biasanya kayak gitu saya. Lah ini itu udah benar kan Parman. Itu udah ya sesuai dengan sunnah Nabi. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sudah banyak musibah, banyak masalah dan akhirnya takut itu akan mencelakai diri kita, kita akan kembali kepada Tuhan dengan sholat malam, dengan puasa, dengan zikir gitu enggak? Tambahi zikirnya, wiridnya gitu. Saya tambahi wiridnya biar lebih tenang. Lebih tenang gitu ya. Ya. Ini gini Kang Parman, kalau di majelis kita ada satu ajaran, kalau engkau ingin diberi sesuatu oleh Allah, diberi apa? Diberi pertolongan, diberi jalan keluar, diberi solusi, diberi petunjuk atau hidayah, sampean harus mendekati kepada Datullah atau Allah yang mempunyai sifat maha memberi. Kalau sampean ingin dekat yang maha memberi itu, sampean juga harus memberi, Kang Parman. Itu kalau di majelis kita. Nah, memberi itu gimana? Contohnya memberi doa, ya. Itu aja yang ringan-ringan aja. Prakteknya gimana? Saat ini umpamanya saya sedang pusing ya. Kita harus sadar, kita nggak sendiri Kang Parman. Banyak orang yang pusing di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan saat kita sekarang sedang punya masalah,
pikiran pusing, hati galau, resah, gelisah, sedih. Kita harus sadar bahwa orang-orang di sekeliling kita pun ada yang mengalami seperti itu. Makanya kita harus sadar. Dan sampai tadi bagus, sholat malam. Nah, sehabis sholat malam atau sehabis sholat wajib atau pas duduk kayak gini, ya kita harus sadar, ya Allah, beban hidupku berat, beban hidupku sangat membuat pusing di kepala saya, membuat galau hati saya. Tapi saya sadar banyak orang-orang yang bernasib seperti saya. Berikan doa kepada mereka. Ya Allah, angkat masalah orang-orang yang senasib denganku kali ini. Angkat masalah orang-orang yang saat ini sama-sama galau seperti aku, sama-sama pusing seperti aku. Angkat mereka ya Allah. Nah di situ kan kita memberikan satu energi kepada orang-orang yang senasib dengan kita. Kalau kita memberi, otomatis kita akan didekatkan kepada yang maha memberi, dat yang maha memberi. Karena kita punya sifat memberi kalau kayak gitu. Dan akhirnya dekat dengan dat yang sifatnya maha memberi. Nah, insya Allah itu akan mendorong mustajabahnya doa kita, supaya lepas dari hal-hal yang menyesakkan hati, memusingkan kepala tadi. Nah, kemudian apa tadi? Kalau kita mendoakan mereka, berarti kita dekat dengan Allah yang maha mengabulkan doa. Ya mujibud da'awat, Allah yang maha mengabulkan doa. Kalau kita ingin dekat dengan dat yang mempunyai sifat maha mengabulkan doa, doakan orang-orang itu. Jadi gini Kang Parman, jangan mentang-mentang kita punya masalah, kita merasa diri kita lah yang paling menderita, diri kita lah orang yang paling banyak masalahnya. Masih banyak orang yang punya masalah seperti kita. Jangan mentang-mentang kita sedang sedih, galau, gelisah, kita merasa menjadi orang yang paling menderita. Mungkin ada orang lain yang lebih berat masalahnya dibanding kita, lebih memusingkan kepala, lebih membuat hati galau. Jadi kita ini pakai istilahnya silaturahmi ya. Jadi kalau kita sedang mempunyai masalah, kita membangun satu hubungan belas kasih kepada orang lain, bahwa mereka pun ada yang lebih atau sama dengan kita. Nah, orang yang suka menebar hubungan belas kasih silaturahmi itu kan akan membuat rezeki kita membaik. Termasuk tadi, bebas dari masalah itu rezeki orang yang bermasalah. Bebas dari beban hidup itu rezeki bagi orang yang punya beban hidup. Mendapatkan petunjuk itu adalah rezeki bagi orang-orang yang butuh petunjuk. Mendapatkan satu ide penyelesaian, satu ide untuk mendapatkan jalan itu adalah rezeki bagi orang-orang yang mencari jalan. Umpamanya kita punya hutang, jalan untuk menyelesaikan hutang tersebut atau petunjuk untuk menyelesaikan hutang tersebut itu adalah rezeki bagi kita. Nah, orang-orang yang menyambung silaturahmi dengan doa, nah itu akan melancarkan rezeki kita. Dan tadi kalau kita dekat dengan yang maha memberi, Allah akan memberi kepada kita, memberi sesuatu yang menyelesaikan masalah kita, memberi sesuatu yang mengangkat masalah kita, memberi sesuatu yang membuat jalan kita terbuka, memberi sesuatu yang membuat kita bebas dari masalah yang memusingkan dan bikin hati kita galau tadi. Ini dilakukan habis sholat wajib atau sholat sunnah atau sholat malam, sholat duha. Nah, dibaringi dengan prihatin ya melek bengi ya, dikala orang-orang tidur energinya kan nganggur ya, melek sampean tuh.
Kenapa? Energinya itu besar kalau malam, apalagi sepertiga malam yang terakhir. Itu kan enak-enaknya tidur. Nah itu bisa dibilang malam itu jam yang meditatif, tenang. Dayanya luar biasa untuk menyambungkan diri kita kepada Sang Pencipta. Kayak gitu. Makanya di majelis kita saya ulangi lagi. Kalau ingin dekat dengan yang Maha Memberi, berikanlah sesuatu kepada makhluk lain. Walaupun itu hanya doa. Tidak hanya manusia. Hewan pun ada yang sedang sedih. Doakan hewan-hewan. Semoga mendapatkan pencerahan dan kebahagiaan. Ya, ucaplah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para hewan-hewan yang sedang mempunyai masalah. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu warahmatullahi dan rahmatnya Allah wabarakatuh dan berkahnya. Kenapa seperti itu? Karena tiap hari kita makan hewan. Kepada tumbuhan, mungkin saat ini ada tumbuhan yang kekeringan, ya di pot, tidak ada air, kan kasihan dia, nangis dia mungkin kalau kita ukur seperti kita. Berikan salam, semoga keselamatan atasmu wahai tumbuhan, rahmat dan berkah Allah untuk kalian, karena kita tiap hari makan tumbuhan, gitu. Nah ini lebih nyata lagi kalau kita tidak hanya doa, ya berikanlah sedekah badan. Kalau kita memang nggak punya uang, pergi ke masjid, sapu masjid, bersihkan toiletnya. Berarti kita dharma badan atau tebus raga. Tuh, dengan memberikan manfaat kepada masjid, hanya kita nyapu atau ngepel, insya Allah kita akan didekatkan kepada yang Maha Memberi, karena kita memberi manfaat atas badan kita pada sebuah masjid. Tuh. Jadi kalau punya masalah, usahakan justru memberi sesuatu. Makanya dikatakan sedekah itu adalah yang sangat utama untuk melepas bala, melepas penderitaan. Seandainya ingin sedekah lebih tajam lagi, doa sudah, badan sudah, materi, uang. Ya seandainya nggak punya uang banyak, kan banyak pengemis, banyak pengamen. Kasih 2.000 rupiah kita seneng. Di pintu masuk sebuah cagar budaya ada pengemis, kasih. Di perempatan lampu merah kasih. Hanya pengemis dan pengamen yang seneng dikasih 2.000. Nek sampean dekah saya 2.000 kan ya nyinggung perasaan mungkin ya. Sampean tak sedekahi 2.000 gelem apa? Nah ini kesempatan, ada pengamen, pengemis itu. Kalau sampai sedang punya masalah, luangkan waktu 2.000 rupiah buat mereka, kan kayak gitu. Jadi itu kalau di ajaran kita, bagus sholat malam, sholat duha, zikir. Zikir itu seberat apapun masalah kita tetap puja-puji. Subhanallah, Allah Maha Suci. Alhamdulillah, Allah Maha Terpuji. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Astagfirullah, Allah diharapkan mengampuni doa kita. Ya Ghaffar, wahai Dat yang Maha memberi ampunan. La haula wala quwata illa billah. Itu zikir itu untuk puja-puji. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam golongan kufur. Walaupun kita punya beban hidup, masalah hidup, himpitan, gesekan, benturan, kita tetap puja-puji dengan zikir kita. Menyebut asmanya dengan ketundukan, kepasrahan, penghormatan yang maksimal, kemudian puja-puji dengan lafaz-lafaz puja-puji tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, atau mungkin asmaul husna, atau mungkin 20 sifat. Kita puja dan puji supaya kita tidak masuk menjadi golongan orang yang kufur. Sebab la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, aku tambahin nikmatmu. Dan kalau engkau kufur, siksaku sangat pedih. Sebagai tanda syukur kita, tetap puja-puji apapun masalah kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus. Sehingga kita sempurna menghamba pada Allah. Wadkhuli fi ibadi. Sempurnakan penghambaanmu.
masuklah dalam hambaku, maknanya kan itu. Wadkhuli jannati, masuklah dalam kenikmatan titahku lah, kayak gitu. Nah akhirnya kalau butuh pertolongan, nikmatnya orang yang butuh pertolongan, ya turunlah pertolongan. Nikmatnya orang yang terhimpit, diluaskan. Nikmatnya orang yang punya masalah, diselesaikan. Nikmatnya orang yang dalam kegelapan, tercerahkan, diberi cahaya terang. Kayak gitu Kang Parman, itu di majelis kita kayak gitu. Nah ini sebagian dari sifat kekhalifahan. Jadi manusia itu jangan jadi beban alam, ngerutu aja, apa jenenge, ngumpat apa meneh, mengeluh, menggerutu dan lain sebagainya, itu terus menuntut yang enggak itu kan jadi beban. Jangan jadi beban alam, justru tegakkan kekhalifahanmu dengan banyak memberi, menebar rahmat. Makanya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi, engkau tidak diutus kecuali untuk menebar rahmat di alam semesta. Lah ini tadi kita ada rahmat walaupun kita sedang pusing dan galau. Kayak gitu Kang Parman. Jadi nak agak pusing, galau, kayak gitu. Ya, apakah nanti terus semuanya akan diselesaikan oleh Allah, ditolong oleh Allah? Itu bukan hak kita. Wis hakullah. Yang penting ya wis sempurnakan penghambaan kita. Itu masalah nanti gimana? Ya itu bukan urusan kita. Tawakal bener Kang Parman. Wa may yatawakkal 'ala Allah, sapa sing pasrah tawakal Gusti Allah setelah usahanya, ya, setelah azamnya, ya, fa iza azamta fatawakal Allah kan gitu. Setelah doa dipanjatkan, usaha kita lakukan, fatawakal Allah. Lah urusan mustajabah itu urusan Gusti Allah. Kita hanya iman aja, kita yakin. Tuh, la ta'asu mirahillah. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah, ya. Makanya tidaklah putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Ila qaumil kafir. La ta'asu ila apa? Mirahillah ila qaumil kafirin kan kayak gitu. Itu Qur'annya ada kayak gitu. Tapi saya agak lupa. Ah, gitu kan Parman. Menurut jenengan gimana? Ada pertanyaan betul? Secara praktek dan secara lahir dan batin berbarengan. Iya. Prakteknya secara lahir, batinnya secara doa. Ya prakteknya gitu Kang Parman. Ketika duduk kayak gini kita punya masalah, waduh, kayak dikebuki loh kepala, peng. Hati itu kalau ditusuk-tusuk daripada ngeluh. Ya itu tadi, lakukan itu tadi. Nah nanti kalau udah malam jam 2 ya sholat malam. Kan biasanya kalau orang sedang galau kan sulit tidur. Ayo wes, sulit tidur ya sholat malam sekalian aja. Nggak doyan makan gitu, puasa sekalian lah itu. Itu Kang Parman. Kalau udah punya masalah, ada jalannya. Insya Allah kita akan benar-benar tidak akan lepas dari koridor tauhid, koridor keislaman kita. Gitu Kang Parman. Tambah cetok ndak ini?